Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, lagu yang kita dengar tadi dapat menginspirasi kita bahwa dalam hal ketika kita disakiti ataupun juga ketika kita dihakimi, maupun juga dalam pengalaman di mana kita merasakan kekecewaan, kebencian, iri, dengki, dendam, kita tetap diajak untuk mau mengampuni yang bersalah kepada kita semua. Karena apa? Karena akan ada Bapa yang selalu mengampuni kita. Dengan caranya Dia hadir sebagai pribadi yang pengampun, dan kita bisa merasakan rahmat pengampunan dalam kehidupan kita. Meskipun saat mendengar saya bernyanyi dan bermain gitar tidak sebagus pemain musik yang profesional, tidak sebagus penyanyi yang profesional, tetapi semoga tetap bisa dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Mengampuni adalah suatu proses dalam kehidupan manusia. Terkadang manusia selalu dihadapi dengan pengalaman-pengalaman yang manusiawi, sakit hati, dihakimi, difitnah, benci, marah, sedih, dan pengalaman menyakitkan lainnya. Pengalaman menyakitkan memang pasti membekas dalam diri kita, pasti susah untuk dilupakan. Tetapi bagaimana mengampuni itu juga adalah obat dari pengalaman menyakitkan. Kita diajak untuk berjuang, bukan secara instan langsung mengampuni begitu saja. Tetapi kalau memang terasa berat, apakah kita mau secara bertahap dalam doa-doa kita mulai membuka hati untuk mengampuni sesama kita? Dalam bacaan ini dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Mengampuni itu bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 hingga tak terhingga. Seorang raja yang juga dikisahkan tergerak oleh belas kasihan karena mau mengampuni hambanya yang berutang kepadanya. Karena mengampuni adalah mewujudkan rasa belas kasihan kepada sesama. Maka sebetulnya ajakan pada hari ini adalah bagaimana kita mau belajar mengampuni itu sebagai menghadirkan wajah Allah yang mengampuni manusia. Kita tidak hanya menerima pengampunan dari Allah, dari orang-orang di sekitar kita, tetapi apakah kita mau mengampuni? Mulai dari sekarang kita belajar sebagai wujud pertobatan dalam masa prapaskah ini, sehingga kita tidak hanya sebagai pribadi yang fokus dalam hidup doa dan memberikan kasih, tetapi juga mau menambah iman kita, menambah kesucian kita dengan menjadi pribadi yang mau mengampuni sesama.